Kenapa negara-negara tetangga takut akan bayang-bayang invasi Indonesia ini sudah jadi rahasia umum bahwa di masa lalu Indonesia merupakan negara paling ditakuti di dunia. Di zaman kepemimpinan Soekarno, beliau pernah berambisi menginvasi negara-negara tetangga karena dinilai sebagai kaki tangan dari kolonialisme Inggris. Pada tahun 1963 Indonesia pernah melakukan konfrontasi ke Malaysia. Konfrontasi tersebut berlangsung selama 3 tahun. Malaysia dibantu langsung oleh Inggris dan sekutu-sekutunya. Kawasan seperti Australia, Singapura, India dan beberapa sekutu Inggris. Namun setelah Soekarno digulingkan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA dengan diciptakannya sebuah pemberontakan di Sumatera dan Permesta di Sulawesi, pemberontakan ini diciptakan. Badan Intelijen Amerika Serikat adalah bagian dari taktik untuk menghancurkan Soekarno dan Partai Komunis Indonesia yang dinilai berbahaya bagi koloni-koloni Inggris di kawasan. Sekedar info, Inggris merupakan sekutu Amerika Serikat. Pemberontakan tersebut diperpanjang hingga 2 tahun bahkan lebih setelah Soekarno digulingkan, maka ambisi yang dicita-citakan oleh Soekarno terkubur dalam-dalam. Pada saat itu, Amerika Serikat menilai bahwa Indonesia sudah sangat menakutkan, bahkan sama berbahayanya dengan Rusia. Lalu kenapa sekarang negara tetangga masih takut dengan bayang-bayang akan invasi Indonesia? Ya, karena dinamika geopolitik global akan berubah-ubah. Hari ini perang Rusia-Ukraina, mungkin di masa depan perang di kawasan Mimin. Pernah membaca beberapa artikel soal pengakuan atau penjelasan dari Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa ketakutan Rusia konflik Rusia-Ukraina akan dipindahkan ke Laut Cina Selatan dengan membenturkan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Namun hal itu sangat mustahil kalau Indonesia akan perang dengan China. Karena kita semua tahu bahwa set Tiongkok di Indonesia sangat banyak sekali. Dan kemudian di Natuna Utara ada perusahaan pengebor minyak Rusia. Tiongkok tidak akan berani menyentuh Natuna Utara. Nah, satu-satunya konflik yang sangat gampang dibenturkan adalah Malaysia dan Indonesia. Sudah jelas jika Indonesia dan Malaysia perang, sekutu-sekutu Malaysia akan ikut membantu seperti Australia, Singapura, Selandia Baru. Papua Nugini dan Inggris dipastikan akan terlibat dalam perang ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia ya? Tentunya Rusia dan Tiongkok tidak akan tinggal diam. Kita semua tahu Rusia saat ini sedang menunggu Indonesia untuk bersekutu dengan mereka, karena satu-satunya penyeimbang kekuatan besar di Indo-Pasifik itu Indonesia. Indonesia merupakan penyeimbang kekuatan besar Pakta Pertahanan Australia, Inggris dan Amerika Serikat atau AUKUS. Penyeimbang Pakta Pertahanan Inggris dan koloni-koloninya di Indo-Pasifik yaitu Australia, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, dan Selandia Baru. Lalu kenapa perang dipindahkan ke kawasan Indo-Pasifik jika nanti Ukraina dan NATO kalah perang dengan Rusia? Hal itu akan mengubah kepercayaan dunia terhadap Amerika Serikat sebagai negara adikuasa, lalu jalan satu-satunya untuk mengembalikan nama baik Amerika Serikat sebagai polisi dunia, ia menciptakan perang di Indo-Pasifik. Dinamika geopolitik global yang menentukan Amerika Serikat. Kalau Amerika dan sekutu kalah di perang Ukraina dan Rusia, maka Amerika akan memindahkan konfliknya lewat tangan-tangan Badan Intelijen Negara Amerika Serikat atau CIA.